Di Indonesia yang paling berkesan untuk Emily apa? Berkesan. Memorable? Australia ke Melbourne, tempat lahirku, Iya. tapi kedinginan. Duh, kulit saya sampai jadi hitam, jadi biru, kedinginan. Nih. Gila, Iya. jangan mau ikut ke sini. Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini saya kedatangan temen bule cantik yang pinter sekali bahasa Indonesia. Oke, bisa diperkenalkan namanya? Bule-bulean. Bule-bulean. Bule asli guys. Orang asing. Orang asing ya. Halo, selamat siang. Nama saya Emily. Saya asal dari Australia tapi besar di Indonesia. Sejak umur berapa tinggal di Indonesia? Sejak umur 6 tahun sampai 16. 16 tahun. Jadi lahir Di Melbourne, di Australia. di Australia, langsung dibawa ke Indonesia. Ya bukan langsung. Langsung lahir langsung dibawa, enggak ya? Nggak bawa lari ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi setelah 1 tahun pindah ke Indonesia. Ya, ke Jakarta. Terus besar di Indonesia. Orang tua mengajarkan bahasa Indonesia atau bahasa tidak. Inggris? Orang tua saya kurang tahu bahasa Indonesia. Saya yang membantu, misalnya belajar di pasar atau kemana-mana. Ya, anak yang menolong orang tua. Keren sekali ya. Ya. Berarti kayak translator ya? Apa sih ke bahasa Indonesianya? Translator? Saya sendiri kurang tahu. Kalau kita sudah Lucu banget. udah treng. You are so cute. Gokil. Tapi saya pernah menjadi orang translator. Oh gitu. Ya, years later, waktu selesai universitas, kembali ke Indonesia dan ke Jawa dan Flores. Oke. Jadi translator untuk bekas dosen saya Wow. untuk penelitian Penelitian? ya, Iya. dalam kebudayaan dan musik, Oh, ethnomusicology. keren banget. It was an incredible experience. I didn't tell you about that. Yeah, not Yeah. yet, but you can tell in here. I can. Yeah, explain. Waktu itu Mm-mm. penelitian, is that the word? Penelitian. Penelitian. There was penelitian dalam music, ethnomusicology, dari ini tulisannya dari dosen dari Belanda. Oke. Dan mereka menurut dia pikir waktu kalau masyarakat tertutup untuk 5.000 tahunan, Oke. masyarakat itu membangun persis di mana-mana, dan dia ambil contoh-contoh musik dan cerita dan motif tenunan dan cerita dan segala macam dari tempat di Kenya, di Manus Island, di Papua New Guinea, Iya. di Bulgaria, Romania,
ya, dan kita bawa ke Flores, Indonesia, Wow. dan dibandingkan. Oke. Dan waktu kita menjalankan rekaman dari Romania atau Bulgaria itu, orang Flores pada bilang, oh ya, ini kan lagu kita. Oh, Dan ceritanya begini, dan lagunya begini. sebenarnya begini gitu ya. Dia Malah bilang- mereka yang menjelaskan. Mirip sekali. Jadi waktu itu it was sampai hati saya, because all these places, tempat-tempat ini yang tertutup untuk 5.000 tahun, Iya. semua kebudayaannya dan pikirannya dan segala motifnya dan musiknya dan alat musiknya, dia bikin flute, suling, pakai hidung, itu semua sama di tempat-tempat itu. Wow, keren banget. Yes, it was very, tertarik sekali. Jadi gini ya, kayak apa mungkin dari zaman 5.000 tahun yang lalu dulu itu kita sebenarnya semua sama ya. Yes. Dan terus entah kenapa kita ada di Papua Nugini, ada di Romania. Yeah. And the idea-nya is sifat manusia memang semuanya sama. Gitu. Ya. Iya. Wow, sangat menarik sekali. Baru pertama kali ini dengar. Saya punya pengalaman dengan orang asli Australia, Iya. yang dia bisa berbicara dalam logat-logat atau bahasa-bahasa yang lain di Australia, dan dia kasih saya contoh dari Melbourne sampai ke ini Adelaide. ke Adelaide, tapi ke Northern Territories. Okay. Dan saya mulai mengerti sedikit-sedikit bahasanya dari bahasa Indonesianya. Oh gitu. Yeah, Wow. it's overlapping. Wow. Yeah. Very interesting. Kayak luar biasa banget ya kebudayaan. Oh ya. Iya. Iya. Amazing. Ya. And termasuk spiritual content. Ya. Jadi masih kayak koneksi gitu ya. Satu iya. sama lain. Ya. Oh. Ya benar. Iya. We jumped. It's Lompat. Iya, jauh sekali tapi nggak apa-apa. Memang koneksi. Iya. Terus apa lagi ya, Emily? Tapi waktu naik beca memang ke pasar, saya yang berbicara dengan Tukang becaknya. tukang beca. Om inti bantu bawa ke pasar. Pasar mana, Neng? Blok M. Oh gitu. Blok M Oh, waktu zamannya itu. naik becak ya. Iya. Enak sekali. Mm-mm. Terus di Indonesia yang paling berkesan untuk Emily apa? Berkesan. Memorable? Most memorable. Senyuman orang Indonesia dan peduli orang Indonesia, dan ya, saya sebenarnya menjadi ambassador di Australia untuk orang Indonesia, sebab sampai hati bergaulan itu dulu di masa kecil saya, masa muda. Keren sekali. Terus apa lagi ya ini? Kok aku Ya, memangnya cuacanya panas sekali, jadi kita setengah teler dengan kepanasan. gokil banget Emily. Terus kalau dulu orang tua di Indonesia bekerja atau memang Kerja terus, ya? terus, listriknya mati terus, papanya jarang di rumah sebab dia kerja di pabrik gelas. Oh, Jadi gitu. Di pabrik gelas. Jadi di Bekasi. Oh, di Bekasi. Jadi jauh jalan untuk pergi bertugasan, dan ya memang benar saya bermampu makan banyak es krim sebab lemari esnya mati. Jadi ada Tapi kesempatan. papa jarang di rumah sebab dia perlu di pabrik
untuk menolong, Oke. semuanya jalan lagi. Iya. Jadi ada kesempatan makan es krim Yes. banyak, iya. Mm-mm. Buat excuse ya. Excuse. Karena buat apa mati lampu. lagi? Daripada wasted mending dimakan. Jadi Bener. jago makan es krim. Dul. Oh, karena lampu mati ya. Mm-mm. Jadi itu digunakan kesempatan. that's right. Iya, bener. Terus kalau untuk Emily kan dulu 1 tahun umurnya di Indonesia. Untuk belajar bahasa Indonesia itu langsung klik like this apa gimana? Apa mungkin masih ada Inggris-Inggrisnya keluar atau gimana? Saya bersekolah sama orang antar bangsa. Ya, Oh gitu, international jadi school. Kayak Jadi sekolah khusus ya? ya, waktu itu khusus embassy school. Oke. Anak-anak kedutaan, tapi termasuk orang Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi untuk ngobrol dengan orang sehari-hari luar dari sekolahan itu, atau walaupun masih di sekolah, saya menggunakan bahasa Indonesia. Oh gitu. Kalau abang saya sudah hampir setahun, dia sudah juga belajar bahasa Jawa. Oh gitu. Waktu itu dan waktu Enak saya banget. waktu saya kecil, saya juga bisa mengerti bahasa Jawa dan berbicara sedikit bahasa Sunda. Oh gitu. Masih inget nggak salah 1 atau 2 kata bahasa Sunda? Ingat kalau bahasa Jawa lebih. Dan terakhir kali saya kembali ke Bali, saya juga heran, wah sudah begini tua dan saya saya belajar bahasa Indonesia lagi dan saya dapat mengerti bahasa Bali. Oh gitu, wow. Luar Untuk biasa. pertama kali saya bilang, wah kok bisa begitu? Iya. Langsung bisa mengerti sekali. Karena Emily waktu itu masih usia anak-anak atau gimana? Kalau menurut Emily kok bisa sampai masuk gitu loh? Itu terakhir kali. Untuk berapa tahun saya tidak sama sekali menggunakan bahasa Indonesia dan tidak belajar bahasa Indonesia. Tadi untuk kursus itu saya kembali ke Bali, saya belajar bahasa dan saya ambil kursus sedikit untuk inovasi, leadership. What's leadership? Kayak pemimpin gitu ya? Ya, pemimpin and sustainability. Dan waktu itu, I don't know, otak saya lebih, I don't know, Connect aja ya? connect untuk belajar lagi, sebab kita lagi berbicara dulu, kamu sekarang Iya. bisa mimpi dalam bahasa Inggris dan, kadang ya? Ya, dan kalau dulu saya memang mimpi dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi tidak tahu kalau itu it was an intensive. Jadi kalau barangkali gara-gara intensif itu dalam bahasa Indonesia lagi, dan saya sedang di Bali dan tinggal sama orang Bali. Jadi kayak kebawa. Iya. Indonesia kebawa Ya, dan ya. akhirnya terbiasa, akhirnya bisa Ya, tapi tidak begitu lama, hanya beberapa 19 bulan. hari. Really? Yes. Oh my god. Ya, heran. Kirain udah sampai berbulan-bulan gitu. Oh enggak ya? heran juga. Oh gitu. Ya. Aku aja yang untuk seusia segini ya, waktu di Bali, kalau ada orang Bali ngomong bahasa Bali masih nggak bisa itu. Ya, tapi ya situational. Iya, Ya. praktis sama Ya. kebiasaan ya. Ya, Kebiasaan ya. itu mungkin yang sangat membantu untuk mengerti. Ya, begitu. Menarik sekali. Masih pengen jalan-jalan banyak di Indonesia. Oh gitu. Ya. Oke, saya akan bikin pertanyaan. Kira-kira Emily sudah dulu di Indonesia berapa tahun? 7 tahun dan langsung tinggal di Australia sampai detik ini. di Malaysia, Oh, di Malaysia berapa tahun? 3. 3 tahun. Kembali ke Australia, ke Melbourne, tempat lahirku, Iya. tapi kedinginan. Soalnya udah Kedinginan. kebiasaan di tropical country ya. Aduh,
kulit saya sampai jadi hitam, jadi biru kedinginannya. Gitu ya, sampai bibir-bibir kadang pecah. Iya. Iya, saya pun kalau di sini Gila, Iya. jangan mau ikut ke sini. mending di Indonesia ya. Iya. Kadang orang-orang di Indonesia enak ya tinggal di Australia, tapi untuk cuaca dan makanan sangat berbeda sekali. Kalau aku lebih memilih di Indonesia. Dulu itu waktu saya ambil kuliah kedua, saya ketemu banyak-banyak kepala guru dari Indonesia. Oh gitu. Dan mereka pada cerita kepada saya, wah sini memang bagus, Melbourne enak, tapi saya pada stres dan tensi. Saya sebenarnya tidak tahu kata-kata Indonesia itu. Oh gitu. Ya, jadi itu ya pertama kali saya bisa heran juga, kok orang Indonesia bisa berganti jadi ikut orang Barat menjadi orang berstres dan bertensi. Iya. Sayang banget. Pun memang berbeda sekali. Kalau grow di Indonesia, tumbuh di Indonesia, langsung pindah ke Australia memang Sepi, tidak ada keluarga besar yang bisa menolong, Iya. tidak ada toko-toko di jalanan, Tidak ada. Orang kaki lima, oh, penjualan, ya, dan semuanya pada tutup. Jadi ya saya sendiri kangen. kangen ya. Oh, makan bakso, Oh, bakso, ya ya. singkong, onde-onde, Onde-onde gitu. Ya sate. Sate ya. Iya. Kangen banget ya. Kalau di sini kan kita harus ke resto baru kita makan. Tapi kalau di Indonesia kan di jalan-jalan dimanapun kita bisa dapetin makanan. Tapi kan kita juga beruntung, kita bisa pergi ke pasar di sini dan Iya. ada kawan yang bisa masak masak. dengan bagus sekali. Iya. Ingat kan dulu pernah aku wawancara warung sedap di market, di Friday market di sini. Jadi lumayan mengobati kangen ya. Buat Emily juga ya mengobati rasa kangen. Iya. Dan ini sudah berapa tahun Emily nggak ke Indonesia? Pertama kali aku ketemu Emily di pasar, Emily ini bisa nyanyi Laskar Pelangi. Iya, Laskar Pelangi kan ya. Kapan? Dulu pertama kali aku ketemu kamu. Terus kau begitu di mataku, kau begitu indah. Apa ya? Itu lagu kamu